Bab 10 novel Kaisar Naga Abadi. Membuka dua meridian ilahi. Menghadapi ancaman Lubing, Luming dengan tenang memerintahkan Akesal, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kamu punya keinginan mati? Hancurkan mulutnya. Lubing melolong marah. Ya, Tuan Muda Bing. Kedua pria di belakang Lubing masih muda dan bugar, berusia sekitar 16 tahun, dan seperti Lubing berasal dari cabang kelima. Saat mereka semakin dekat ke Luming, salah satu dari mereka mencemuh, Luming, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah pewaris meridian darah keluarga Lu? Tuan Muda keluarga Lu, kau hanyalah sampah. Sampah yang bahkan tidak cukup layak untuk dianggap sebagai pelayan. Kami dan akan berbantu membangunkan Anda sehingga Anda dapat melihat diri Anda dengan jelas. Anda tidak boleh menggonggong pohon yang salah. Tuan Muda! Wajah mungil Qiu Yue memucat karena ketakutan, memegang erat lengan baju Luming di tangannya. Jangan takut. Hanya dua anjing, dan menurutmu Tuan Mudamu tidak akan mampu mengatasinya. Jawab Luming sambil tersenyum sambil mengelus kepala Qiu Yue. Tanpa ragu, kedua pemuda itu juga mendengar kata-kata ini. Di sana dan kemudian, sampah! Kamu ingin mati? Mereka berdua meraung dan melompat ke arah Luming. Dengan pukulan mereka ditujukan ke wajah Luming dengan kekuatan, sedemikian rupa hingga membawa peluit seperti angin. Mereka mungkin seniman bela diri biasa, tetapi salah satu dari mereka telah membuka 7 meridian, dan yang lainnya 8. Ketika mereka bergabung, itu sudah cukup menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Kedua pria itu, bersama Lubing, memiliki seringai di wajah mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat wajah Luming, memar dan bengkak seperti kepala babi. Kembalilah ke tempat asalmu. Tepat sebelum pukulannya mendarat, Luming berteriak dan dia menampar. Tamparan itu secepat kilat, dan sebelum mereka menyadarinya, dua tangisan terdengar saat dua siluet, bersama dengan seikat gigi dan darah, terbang jauh dan jatuh dengan keras ke tanah. Wajahku gigiku! Kedua lelaki itu meratap ketika mereka berada di tanah. Dengan pipi yang membengkak setinggi bangunan, gigi dari mulut mereka setengah hilang, dan darah mengalir tanpa henti. Lubing tertegun dan menatap Luming, terperangah. Luming, sampah itu, mengalahkan orang-orang perkasa dengan tamparan. Bagaimana mungkin? Lubing, kamu tidak berhenti menyebutku sampah. Dasan kamu mengancam akan menghancurkan mulutku. Sekarang dua anjingmu sudah selesai mendekorasi ulang mulutnya, selanjutnya kamu yang berikutnya, kata Luming dengan dingin sambil menatap Libing. Luming, saya tidak tahu jenis keberuntungan buta apa yang Anda miliki dalam memperoleh beberapa harta dan hadiah yang memungkinkan Anda berkultivasi dengan kemajuan seperti itu. Tapi tentunya kamu tidak berpikir karena kamu telah mengalahkan dua sampah ini, kamu akan punya peluang melawanku? Betapa naifnya, aku adalah seniman bela diri meridian darah. Lubing menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Jadi bagaimana jika Luming bisa berkultivasi? Luming hanyalah seorang seniman bela diri, biasa yang tidak dapat membangkitkan meridian darahnya, sedangkan dia adalah seorang seniman bela diri meridian, darah dengan meridian darah tingkat, kedua yang telah terbangun. Luming, sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi artis bela diri meridian darah. Lubing meraung dan di belakangnya, lampu merah menyala. Dan seketika seekor serigala raksasa yang agung, semerah api muncul di atas kepalanya. Tinju serigala menyala. Lubing maju selangkah sambil melolong dan menerkam ke arah Luming seperti serigala. Puncak alam pemula teratas, meridian darah tingkat kedua. Saya ingin melihat seberapa kuatnya. Mata Luming bersinar terang. Dengan berjinjit, Luming memutar tubuhnya dan menggunakan tinju naga api. Bam! Tinju Luming dan Lubing bertabrakan. Patah! Usai keributan, suara patah tulang terdengar jelas. Tepat setelah itu, Lubing terbang mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang dan terjatuh dengan keras ke tanah, memegangi lengan kanannya dan berteriak kesakitan. Ini pekawadiwanio yang mampu dilakukan oleh artis bela diri meridian darah. Luming menyeringai dengan jijik dan beringsut ke arah Lubing dengan tatapan sedingin es. Lubing merasa ngeri. Saat dia menggeliat ke belakang, dia berteriak, "Apa yang kamu inginkan, Luming? Jangan main-main, aku memperingatkanmu. Tidak banyak, hanya merampokmu. Sekarang berikan aku semua barang berharga yang kamu miliki." Mata Luming berbinar saat dia mengatakannya. Jangan pernah memikirkannya. Lolong Lubing. Oh, kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain merusak mulutmu. Ejek Luming sambil mengangkat kakinya, hendak menginjak wajah Lubing. Melihat bagaimana Luming tidak bercanda, Lubing akhirnya merasa takut. Dia berteriak, "Tunggu, aku akan memberikan semua barang berhargaku padamu." Sejujurnya Lubing punya cukup banyak uang.
Dia mengumpulkan total sekitar 3.000 tile dan dengan susah payah menyerahkannya kepada Luming. Itu dia? Luming merajuk dan menyimpan uang itu dengan ekspresi tidak suka. Luming hampir muntah darah saat mendengarnya. 3.000 tile dan Luming mengira itu kecil. Sebagai keturunan keluarga Lu, merupakan pencapaian yang luar biasa memiliki 3.000 tile bersamanya. Aku akan melepaskanmu kali ini, tapi jika ada waktu berikutnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan beberapa tile perak. Luming melotot dingin dan meninggalkan Lubing dengan kata-kata itu, membawa Qiuye yang tertegun bersamanya. Bagaimanapun juga, Lubing adalah putra dari pemimpin cabang kelima, dan jika Luming benar-benar melakukan sesuatu padanya, pemimpin cabang kelima tidak akan membiarkannya begitu saja. Luming tidak takut, tapi dia tidak bisa tidak memikirkan Liping dan Qiuye. Sialan, Tuan Muda Bing, Luming kecil itu begitu sombong. Ayo kembali dan beritahu pemimpin cabang. Dan minta dia memberi pelajaran pada Luming. Salah satu pemuda yang kehilangan beberapa giginya berjalan tertatih-tatih ke sisi Lubing dan menyarankan dengan panas. Dasar bodoh, bukankah ini cukup memalukan? Jika ada orang lain yang mengetahui bahwa saya dikalahkan oleh Luming, si sampah, apakah reputasi saya akan tetap ada? Saya peringatkan kalian berdua, apa yang terjadi di sini hari ini tetap di sini, tegur Lubing. Ya, Tuan Muda Bing. Kami tidak akan mengucapkan sepatah kata pun. Kedua pria itu mengangguk dengan marah. Hah! Lubing mendengus acuh tak acuh dan berkata, rapat DPR akan diadakan tepat 1 bulan lagi. Sekarang Luming kecil bisa berkultivasi, dia pasti akan melawan Lu Yao untuk bertarung. Kemudian tetua pertama. Dan anak buahnya akan mengambil tindakan terhadap Luming. Mengapa kita perlu mengotori tangan kita? Ide bagus, Tuan Muda Bing. Kedua sahabat karib itu menyanjung. Saat itu, mereka meninggalkan tempat kejadian dengan tenang. Saat mereka pergi, tubuh langsing yang menarik tiba-tiba muncul di gang. Jika bukan Mulan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hehe, menarik. Sekarang aku tahu itu adalah sampah Tuan Muda keluarga Lu yang terkenal. Sepertinya kamu telah menipu semua orang. Sebuah suara pelan terdengar dan dalam sekejap Mulan menghilang tanpa jejak. Kembali ke rumah. Setelah memberikan pil pemulihan kesehatan kepada Qiuye, Luming kembali ke kamarnya dan memasuki kuil tertinggi. Segera, Luming mulai menelan pil Dragon Tiger dan mulai membuka meridian ilahi kedua. Jauh lebih sulit untuk membuka meridian ilahi kedua daripada yang pertama. Kali ini, Luming membutuhkan 45 pil harimau naga tingkat pertama. Biasa-biasa saja dan total 5 hari untuk membuka meridian ilahi kedua. Setelah meridian ilahi kedua terbuka, Ki esensial dalam Luming membengkak 1 tingkat lagi. Saya sekarang harus mengemas kekuatan banteng hanya dengan ledakan Ki esensial saya. Saya kira, di alam prajurit kelas 1, seniman bela diri biasa akan mencapai kekuatan banteng dengan ledakan Ki esensial mereka dan kekuatan ledakan. Ki esensial yang sekarang dimiliki Luming tidak kurang dari kekuatan bela diri. Alam prajurit kelas 1, artis. Sekarang untuk melanjutkan. Luming melanjutkan untuk membuka meridian ilahi ketiga. Meridian ilahi ketiga juga merupakan yang tersulit. Luming membutuhkan 10 hari penuh, dan dia mengonsumsi 70 pil naga. Harimau untuk akhirnya membuka meridian ilahi ketiga. Ketika meridian ilahi ketiga terbuka, titik cahaya di tubuh Luming menyala satu persatu, dan ketika 108 titik akupunktur menyala, itu seperti bintang di langit, bersinar dan berkilauan terang. 108 titik akupunktur besar, dan 12 meridian membentuk lingkaran sempurna. Gelombang Ki esensial yang menebal dan meningkat terus-menerus melonjak dalam meridian Luming. Sangat kuat. 3 meridian ilahi yang tidak terkunci jauh. Seperti kuat akan diandingkan dengan 2 meridian ilahi yang tidak terkunci. Menganalisis energi yang mengalir dalam dirinya, Luming sangat senang. 3 meridian ilahi yang tidak terkunci dan 2 meridian ilahi yang tidak terkunci. Meskipun hanya terpisah 1 meridian, perbedaan besar antara keduanya sama berbedanya dengan langit dan bumi. 3 meridian ilahi mewakili kesempurnaan, 2 meridian ilahi masih memiliki cacat. Luming merasa bahwa dia saat ini dapat mengumpulkan pusaran, Ki esensial di dantiannya dan melompat ke alam. Prajurit kapan saja. Aku belum mendapatkan teknik naga perang sejati tahap kedua. Luming dengan paksa menekan keinginannya untuk melompat ke alam prajurit, mengarahkan pandangannya ke platform kedua setelah 99 langkah. Kali ini aku seharusnya bisa naik sekarang, kan? Luming bangkit dan berjalan menuju peron kedua. Seketika dia berada di langkah ke-99, dia dihalangi di sini terakhir kali. Kali ini tidak ada halangan sama sekali. Selangkah demi selangkah, Luming naik ke platform kedua.